Ya kula sangat bahagia ya, karena saged nerangaken ulumul Quran. Quran itu sangat populer. Resiko sesuatu yang sangat populer itu pasti yang bajak banyak, yang nyatot banyak, yang sok-sok tahu juga banyak. Sebab itu para pencipta Quran yang soleh sekalipun itu ya sering salah, karena mungkin soleh tapi tidak alim, atau alim tapi tidak soleh, ada banyak problem. Nah, cara Imam Muslim yang ngarang Sahih Muslim, justru orang soleh itu paling masalah. Karena orang soleh itu kan problemnya itu gampang husnudon. Kayak kangkang kan bodonannya gampang. Orang tambah soleh tambah bodonannya apa? Gampang. Mudah ditipu, mudah diakalin. Makanya Imam Muslim itu dari sekian makalah yang terkenal itu, ma ra'aitu syai'an. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang paling mudah bohong, juga mudah dibohongi, seperti orang soleh fil hadis. Seperti orang soleh ketika meriwayatkan apa? Hadis. Karena kalau gamane wong soleh itu disebut qala Rasulullah itu langsung gemeter. Dia agak mikir ini valid apa ndak. Kemudian disebut qala Rasulullah itu pun gemeterian. Dia tidak mikir itu valid atau tidak. Makanya untuk riwayat maro'aitu solihina agdzaba fi syai'in agdzaba minhum fil hadis. Saya tidak melihat orang soleh bohong pada sesuatu sesering mereka bohong ketika meriwayatkan apa? Hadis. Makanya hadis maudhu itu banyak, qiraah syahadah itu banyak. Padahal ini orang-orang soleh. Ya justru karena soleh itu mudah ditipu. Makanya Imam Malik ini sebagai muqaddimah ben sampean yakin nak teori ini benar. Wong sampean ra usah sungkan mbek kula nu seneng nderekno khusufur, nderekno khidmah teng Quran. Imam Malik itu zaman di Madinah itu sering ngendikan ra'aitu fil madinati mi'atan lawi tuminu ala baitil mal la taman ma akhadtu minhum al hadis kila lima ya Malik qol laisu min ahli. Saya di Madinah itu punya teman, punya komunitas jumlahnya 100. Itu kalau dipasrai baitul mal sesen pun tidak akan korupsi, semuanya soleh. Tapi saya tidak pernah akhadtu minhum al hadis, saya tidak pernah meriwayatkan dari mereka. Lima ya Malik qol laisu min ahli, karena tidak ahli hadis. Sebab itu di Islam itu ada tragedi Khawarij. Khawarij itu soleh semua, tukang poso, tukang maca Quran, hafal Quran. Tapi itu yang menjadi prahara di Islam karena sering mempercayai hadis-hadis maudhu'. Jadi juga di Indonesia ya sama lah, beberapa pondok-pondok yang mencitrakan dirinya soleh itu kalau di ilmu pasti jeblok. Orang kok mungkin jeblok, pasti jeblok karena nggak diuji sanatnya, juga nggak diuji kualifikasinya, nggak diperbanding-bandingkan dengan materi yang lain. Ya contoh gampang begini, ada di Indonesia itu beberapa aliran kebaikan itu harus di BA. Ya mestinya kebaikan itu kan sudah amrun minallah, nggak perlu apa BA. Tapi mereka enak saja bilang, oh ini nggak bisa, nggak sah kalau nggak ada BA-nya. Bagaimana mungkin secara teori ilmu kebaikan sahnya nunggu di BA? Itu secara ilmu jelas nggak valid. Kita hormat atas nama solehnya, tapi kita pasti menentang teori seperti itu, pasti tentang bagaimana mungkin satu kebaikan butuh lisensi apa? BA. Kalau baik ya baik saja, iktifaan bil idnis syar'i apa iktifaan bil idnis syar'i. Kalau baik ya pasti baik dan pasti boleh dilakukan tanpa BA, cukup itu bil idnis syar'i. Nah karena Quran itu populer, hadis ya populer, pembacanya banyak. Jenis ittasa'al khorfun, apa ittasa'al khorfun. Khorfun itu maknanya sobek, kebenaran itu menjadi sobek, menjadi kacau. Terus wakada al-bati itu yaltabisu bil haq, kebatilan hampir kayak hak. Kenapa kayak hak? Karena ditumpangkan, dilewatkan atas nama Quran. Kita mau nentang kan wedi, qala Allah kok kita tentang. Itu kan seperti hadis maudhu'. Ada mubalek bilang qala Rasulullah, kita kan sudah getar qala Rasulullah, tapi ternyata itu maudhu'. Apa ternyata itu maudhu'? Sama, ini qala Allah Ta'ala ternyata riwayatnya itu maudhu'ah, padahal ini Quran kan riskan, nomor riskan. Makanya dulu hulatu syiah atau hulatu rafa'afid itu terus masalah besar, karena terus nyon sewu dulu, ini cerita dulu, bacaannya beda, Qurannya beda.
Ya, alhamdulillah berkahnya Sayyidina Utsman, berkahnya standarisasi Mushaf Utsmani terus itu hilang. Dulu itu zaman Sayyidina Ali Sugeng itu sudah diisukan Ali punya wasiat khusus yang enggak dipunyai orang lain, yaitu wasiat bahwa yang jadi khalifah itu Ali. Gara-gara orang-orang soleh yang enggak ngaji itu terus percaya kalau Ali itu sebenarnya yang khalifah, sehingga terus tidak mengesahkan khilafatu Abi Bakar, tidak mengesahkan khilafatu Umar, tidak mengesahkan khilafatu Utsman. Akhirnya jadi fitnah azimah. Itu ya gara-gara orang-orang soleh yang enggak mikir. Coba kalau mereka mikir, maksudnya mereka mikir itu gini, lau soha andekan riwayat khilafatu aliyen itu mansusoh, riwayat Ali mimpin itu mansusoh, lakana awwalu man fa'ala dalika itu ya Ali sendiri. Ali itu orangnya petarung, orangnya kesatria. Kalau itu betul dia yang dapat wasiat dari Nabi, pasti dia itu mati-matian melakukan wasiatnya Nabi, yaitu menolak Abu Bakar, menolak Umar. Dia sendiri diam saja, berarti kan dia ikrar alal batil, berarti dia ikrar alal. Tapi orang-orang soleh gak mikir ngono. Saya ulang lagi, andaikan wasiatu Rasulillah li aliyin khilafah itu benar dan itu nyata dan Ali tahu dan punya catatannya, punya dokumentasinya, orang yang paling harus berjuang itu siapa? Ali. Karena Ali itu orang yang terkenal tidak ikrar alal batil. Tapi nyatanya Abu Bakar mimpin, beliau menang. Umar mimpin, beliau menang. Gak ada gerakan, gak ada. Artinya apa? Kalau kita berpikir rasional, Ali tahu betul kalau itu hoak, kalau itu hoax. Tapi pecintanya Ali sudah kadang fanatik bahwa khilafatu Abi Bakar itu tidak sah, Umar tidak sah, karena yang sah itu kan seperti saya percaya, anak setai wisuda ahli tafsir, ahli tafsir anak setai itu kan hoax gitu. Wisudanya tidak hoax, tapi alimnya yang apa? Hoax. Makanya sampean supaya nggak nipu publik harus memang alim betul sehingga nggak ada kebohongan apa publik. Selama ini dosa betul itu kalau sudah diwisuda tidak pinter. Kalau saya tidak dosa karena kan memang saya ahli tafsir betul kan, kalau jadi artinya ya tidak dosa, paling tidak ada dosa. Itu bohong itu kalau sampean wisudanya agak bohong, ahlinya ini yang ini sarjana tafsir. Kacau. Ya, makanya banyak-banyak istighfar apa? Tapi istighfar tidak mandi, ini hak adami kan apa? Hak adami misalnya ada calon mertua kadung ngambil Anda ternyata segoblok ini kan itu kan bisa musibah besar itu. Misalnya sampean berarti sudah terus kiai sing mantu sampean di pondok sampean mulang itkon. Betapa bahayanya loh. Makanya itu kan nggak bisa istighfar, nggak bisa, tobatnya harus pinter ya. Nah dulu itu sudah ngalami seperti itu ya, makanya bahaya kebenaran mulai dulu bahaya. Makanya dulu Mbah Maimun, Gus Zofur, saya, bapak saya itu gak seneng santri khusyuk. Islam itu gak pernah dirusak orang fasik. Orang fasik itu kalau ngomong kan layuk tamanu, ada orang preman pakai tato, terus dia di perapatan goda perempuan, dia fatwa agama kan tidak ada yang ngandel, jadi lebih gampang ngadepi orang fasik. Khusyuk misalnya bocah setel khusyuk atau kodok nak jamaah gue ngarep terus fatwa kan seakan-akan valid, padahal gue blokir ketulungan itu kan masalah. Makanya Mbah Mun itu terkenal, sesuatu yang paling sering dikampanyekan Mbah Mun itu terkenal ziyada khusyuan ziyada jalan, tambah khusyuk tambah pintu. Jadi kan lo preman ngomong agama kan dari awal kan tidak ada yang percaya. Tapi kalau sampean khusyuk jamaah terus, sarjana bisa, sarjana tafsir, wisudanya didatangi menteri agama, kan koyok sah, kenapa? Sah. Betapa bahayanya makhluk seperti ini, betapa bahayanya kalau tidak alim betul itu bahaya. Hamba-hamba Allah seperti ini tuh bahaya betul itu. Nah, makanya yang terkait Quran itu pasti ittasa al-khorku wa kadal batil yaltafisu. Kenapa yaltafisu? Karena ini numpang ayat tuh. Coba misalnya ada orang soleh sering jamaah khusyuk terus bilang qala Rasulullah, kita sebagai orang Islam kan sudah grogi, qala Rasulullah masa kita lawan. Ternyata hadis itu maudhu, ternyata hadis itu kayak apa bahayanya orang soleh. Makanya Imam Muslim ngendikan
ma ra'aitu sholihina akdzaba fi syai'in akdzaba minhum fil hadis. Saya tidak pernah melihat orang soleh bohong sebohong mereka kalau bilang qala Rasulullah, karena ini hanya melegitimasi saja. Coba misalnya contoh kecil, hadis yang sahih itu mangqala la ilaha illallah dakhalal, itu sahih. Misalnya dibelokkan sedikit saja. Misalnya begini, ada orang soleh terus gak ingin santrinya hanya wiridan la ilaha illallah marratan wahidah, terus bilang gini, mangqala la ilaha illallah mi'ata marrah, ditambahi mi'ata marrah saja dakhalal. Terus bapakmu mau mati, pas maca la ilaha ping 90 mate, takoi, wah sayang bapak hanya baca 90 kurang 10 saja, hampir saja husnul khotimah. Hampir saja husnul khotimah. Andaikan bacanya sampai 100, sayang baru 90 sudah mati. Nah, berkahnya hadis sahih itu hanya mangqala la ilaha dakhalal jannah min ghairi dzikril adat, tidak menyebut adat. Coba misalnya hadis itu kita sahihkan dan memang enggak sahih, terus ada orang kafir masuk Islam, ditalkin syahadat sampai 100 kali, bareng pas 50 mati, waduh kafir jadi karena enggak memenuhi kriteria berapa 100. Nah masalahnya kita ini sudah keteror sama orang-orang soleh, keteror wala ilallah 100 kali kan lebih baik mbahmu. Masalahnya ra ono riwayate, orang masalahnya orang kok masalah lebih baik dan lebih baik, masalahnya gak ono riwayate. Ini bukan masalah baik tidak, tapi hoaknya ini mengatasnamakan itu dawuh Kanjeng padahal ndak. Itu masalahnya di situ. Mana kangkang ora khusuk niki bener. Lebih jujur lah. Mesti goblok wis ngene iki lah, ora usah sok-sokan khusuk. Lebih jujur lah, lebih baik. Penting ora ngakoni dosa gedhe, ora ngakoni masuk kodok dosa gedhe ngawur gitu. Dosa gedhe ora zina, ora nyolong tok, kodok ya dosa gedhe ngawur. Masih banyak yang sering kodok. Wajahnya jelas mayoritas. Orang yang jarang kodok itu wajahnya tidak begini. Ya tetap pasti itu tidak begini itu. Pasti malaikat tertarik. Ya jadi problem. Dan itu yang dialami Abu Hudzaifah al-Yaman. Beliau ketika ditugaskan di Armenia, di Azerbaijan, melihat seorang ustadz sama ustadz bentrok karena beda qiraat. Beberapa kiai sama kiai bentrok karena beda qiraat. Ternyata sudah beda dari riwayat yang salah, ya sudah beda dari riwayat yang salah. Kayak apa kacaunya? Kita mau tegas nggak bisa, ini semuanya di atas namakan qala Allahu Ta'ala. Kita ini mau apa? Coba misalnya kita di Anwar baru ini dawuh Gus Zuhur aja kita grogi. Misalnya ada pengurus yang nyatut, ini kata Gus Zuhur aja kita grogi, ini kata Mbah Mun kita grogi. Bayangkan ini muni kata Rasulullah, apa kata Rasulullah. Betapa groginya kita, gara-gara grogi gak ngecek, gara-gara gak dicek, ternyata itu mau itu awal ada hulatu Syiah, ada hulatu Rafidah, ada Mu'tazilah, ada kelompok yang aneh-aneh, itu mesti istanadu ila hadisi Rasulillah. KB mengklaim idda'au mengklaim bahwa perilaku mereka syaratnya muttasil ila Rasul. Padahal itu ada masalah besar. Makanya terus ahli hadis nulis jadinya kitab Al-Jarhu wa Ta'dil. Al-Jarhu wa Ta'dil, sebuah hadis sah itu setelah ngalami cek rawinya siapa, setelah dia soleh tahu ngaji apa enggak. Karena kalau soleh itu enggak cukup. Kata Imam Malik 5 qala isumin ahli. Apa artinya soleh kalau tidak ahli hadis? Misalnya kangkang soleh semua, yang percaya sampean misalnya qala Rasulullah fi Bukhari kan ya enggak ada yang yakin. Justru yang salah yang yakin itu. Mulane kula seneng mbek sing hadir ning wisuda itu alhamdulillah semuanya suudzon. Itu kalau husnudzon bahaya itu. Misalnya husnudzon, wah ini anak setai sudah di wisuda pasti alim. Wah itu kalau husnudzon bahaya betul itu. Bahaya betul itu. Mendingan suudzon jadi bisa didelok buktine dulu gitu. Nah, setelah didelok buktine ya alhamdulillah ya benar suudzonnya, ternyata memang benar suudzonnya. Nah itu terus kalau mereka yakin tipe mantu terus mulang apa itkon, wah seruat ya sudah. Jadi mansana sunatan sayyatan itu sudah. Makanya dulu Imam Bukhari ketika rawuh di daerahnya, di daerah Bukhara aslinya,
Sebelum beliau diakui oleh ahli hadis, itu imtahanahu mi'atu ahli hadis. Diuji oleh 100 ahli hadis dengan merubah sanad, mengacak sanad. Terus Imam Bukhari lulus, baru dikatakan ahli. Aman kan enak tuh kok notoga beres itu. Nggak begitu, ngecek keahlian tuh udah gitu. Dicek 100, makanya kalau Kangkang siap nanti dicek 100 ulama sarang. 2 aja sudah tidak lulus gitu. Ternyata 100 ini menyatakan semuanya enggak lulus. Nah ini masalah serius. Jadi memang problem mulai dulu agama itu kan sekali bilang qala Rasulullah itu kan kita gentar. Justru itu terus menjadi dibajak. Makanya Said Muhammad itu hebat betul. Said Muhammad itu ngarang kitab Abu Abul Farad itu diantara kritiknya adalah jumlah wiridan hasbiyallah la haula, pokoknya jumlah-jumlah yang besar itu min soni'i ahli sholah, itu hanya kreasinya orang-orang baik. Tapi adat itu lam yasbut min Rasulillah, adat itu lam yasbut min Rasul. Nah, karena kalau itu yasbut min Rasulillah betapa banyak wiridan sampai hasbiyallah 10.000 apa 100.000, wah repot lah. Mengenai alhamdulillah orang sahih semua, sanad yang jumlahnya besar-besar itu enggak ada yang sahih. Sing sahih itu ya pokoke bar salat 33 cek enteng lah, enggak apa-apa sahih hanya 33 apa? Yang itu subhanallah 33 itu kan sahih kan enggak apa-apa jumlahnya segitu. Coba kalau yang sahih 10.000 habis kita. Sebetulnya yang sahih itu pokoknya angger hadis kok jumlahnya akeh sanggepe ra sahih. Pokoke golek sing sahih sing apa? Sing jadi sithik. Coba yang sahih itu mangkola la ilaha illallah nggak ada mi'ata marrah atau bayangkan misalnya gini, contoh gampang, ada riwayat tuh begini, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim, terus kemudian malaka yaumaddin, malaka pakai sigot mandi, terus yaumaddin mansub, sudah gitu diteror, kita ini diteror, hadihi qiraatu aliyin, ini bacaannya Ali min Rasulillah. Kita kan pusing, disebut Ali saja kita kan nggak mungkin ngelawan Ali. Kita ada sahabat, beliau sahabat top. Udah gitu, ihadihi qiraatu aliyin karena wajah min Rasulillah kan. Kita lupa bahwa Ali itu kalaupun iya itu fardun min afrodis sahabat. Kalaupun itu Ali betul itu hanya satu orang. Sementara jumhurus sahabat yang jumlahnya ratusan ribu semuanya baca maliki yaum. Tidak, ini dibutuhkan definisi ilmu. Qiraah jangan sekedar shahihah tapi mutawatirah adalah jumlah besar. Sehingga ketika kita malaka yaumiddin qiraatu aliyin karena wajah Ali itu menantunya Nabi dan ini dari Nabi. Oke, misalnya itu shahihah. Kita tetap bersikeras. Kalaupun itu shahihah, hadil qiraatu khalifu qiraata Abi Bakar wa qiraata Umar wa qiraati amatis sahabat. Berarti apa? Mutawatir versus syad, apa mutawatir versus syad? Tentu muqaddam mutawatir. Jadi hadil qiraatu khalifu qiraata Abi Bakar wa qiraata amatis sahabat. Jadi terus pentingnya ada mutawatir, ada ahadi. Ahadi kalaupun ini sahih, derajatnya itu jauh di bawah mutawatir. Ya sudah gitu, makanya terus ada mutawatir, ini ahadi, ini syad. Makanya tadi yang termasuk malaka yaumiddin disebut qiraah apa tadi itu? Syad. Itu penting. Ya ar-rabi asyad wa huwa malam yasihha sanadu wa fi kutubun muallafah. Terus misalnya ada qiraah lagi iyyaka yu'badu. Itu kan sudah aneh dari segi tatanan bahasa Arab, sudah ana iyyaka iku mukhatab. Ya kan? Iyyaka kan mukhatab, kemudian yu'badu ghaib, terus oleh ngerujukno iku piye maksudnya? Ya kan mestinya kan iyyaka tukromu, ijek masuk akal lah. Iyyaka tu'badu, jadi khitab. Ini iyyaka khitab. Habis itu yu'badu. Oh. Ini problemnya bukan sekedar ini hoak Kang, tapi kita bertaruh. Misalnya ada orientalis, ada orang kafir sing ahli lughat. Ada orang-orang fasik sing nguasai sastra Arab. Kan terus protes, ini Quran kamu yang kamu klaim katanya afsahul lughat, ternyata bahasa tatanannya kacau. Gak usah bakas sanad kan, misalnya sampean ahli lughat, iya kayu batu kacau gak?
Kacau kan? Karena iyaka itu mukhatab, yu'badu dhamir apa? Terus misalnya nanti orang terus komen, wah ini Quran yang kamu puji-puji ternyata tatanannya seperti ini. Bandingkan dengan qiraah mutawatirah masyhurah, iyaka na'budu. Al-abid adalah qail, kita sebagai qail al-abid. Hanya kepada engkau na'budu menyembah kita. Kan keren. Sudah keren mutawatir sesuai aturan lughat. Ya, sudah keren mutawatir sesuai aturan bandingan dengan qiraah iyyaka yu'bad. Lah kita mau protes delalah sing ngomong ngono iki wong saleh. Tukang dalail, ora tau delok wong wedok, ora tau ngopi, ora tau rokokan. Ngalor ngidul go tasbih. Ngono terus panik kan kita. Roh saleh ngene iki panik. Lha iku jenis saleh sing zada khusyuan, zada jalan. Apa zada khusyuan, zada jalan. Ya jadi kalau nak bab niki semangat nerangno ben sampeyan ngerti saleh ora jaminan. Bahaya wong saleh ning fatwa ilmu lho, bahaya. Itu tadi kalau preman tato di pertigaan perempatan jalan terus dia fatwa hukumnya bayar dam itu begini, kan wong ora ngandel. Lah ini anak setai khusyuk wis bar diwisuda anteng fatwa bloyor. Kan sing ape suudon kan gak pantes wong khusyuk. Makanya sampean harus punya sikap supaya orang suudon tetap sah. Jagani enak apa kowe salah itu. Mulane alhamdulillah kula masih kangkang banyak diwisuda di apa, pasar taruhan mek mantu katanya ndak. Itu berarti suudon mereka masih lah bagus itu. Cara kula bagus. Ora kok terus bar diwisuda terus semua kiai kepikiran mek apa? Mantu bahaya. Bahaya betul itu ngomong bahaya. Harus semuanya tetap dalam keadaan apa? Suudon. Mau diwisuda tok alime mbah ngono. Butuh diuji apa? Butuh apa? Ya karena dulu ceritanya gitu. Imam Bukhari itu disahkan ahli hadis setelah diuji oleh 100 ulama ahli hadis. Qallabu asadika wa khallatuhu wa kadza dicampur aduk yang takdim di takhir. Imam Bukhari itu farad dakulla rawin ila maudhihi terus dikembalikan sesuai urutan-urutan rawi tokohnya. Akhirnya fa'at anulahu wa aqarru lahu, mereka tunduk dan mengakui. Apa seperti itu ulama sekarang kan enggak lewat ujian. Mondokin stay biro 10 tahun. Ketok tua mantep lah terus bebo khusyuk terus serat jelas gak apa. Ora oleh ngono wae. Nutupi bodoh mek khusyuk ora oleh. Iku penipuan jenenge ora khusyuk iku penipuan iku. Dong ya. Karena tadi bahaya ini terkait Quran. Makanya yalta bisubil haq. Qoma jabidatul ulama wa balagu bil istihad wa jama'ul huruf wal qiraat wa azau al wujuha wal qiraat. Terus wa mayazu as-sahih wal masyhur wasyad bi usulin as-saluha wa arkanin fassal.